Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon yang dinamakan sebagai senyawa organik. Hidro di sini adalah air dengan rumus H2O dan karbon dengan C. Berarti senyawa hidrokarbon di sini terdiri dari karbon, H, dan O. Untuk senyawa hidrokarbon sering kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam lemak, dalam protein, dalam gas LPG yang semuanya berasal dari makhluk hidup. Atom C nomor atomnya 6. Kalau dikonfigurasikan 2,4, sehingga di sini atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Kalau digambarkan berarti C titik di sini seperti materi kelas 10 dulu, berarti C mempunyai 4 elektron valensi. Di sini menggunakan molimut, C ada di tengah, kemudian tangannya 1, 2, 3, 4. Berarti atom C mempunyai 4 tangan. Kalau sudah berikatan dengan hidrogen, berarti di sini yang putih ini adalah hidrogen. Jadi atom C mengikat 4 atom hidrogen. Atom C bisa membentuk senyawa yang sangat panjang, bisa berikatan rangkap 2, di sini 1, 2, tunggal, juga bisa berikatan rangkap 3. Nih, 1, 2, 3, tunggal. Berarti setiap atom C akan mempunyai 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Atom C ini juga mempunyai 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Ini adalah rantai lurus atau rantai terbuka. Sedangkan yang atom C ini dia dinamakan rantai tertutup, karena di sini ujungnya saling ketemu sehingga dinamakan sebagai atom C rantai tertutup. Apabila atom C berikatan rangkap 2, ini seperti ini 1, 2, ataupun atom C rangkap 3, 1, 2, 3, dinamakan atom C tak jenuh. Sedangkan yang ikatan tunggal semuanya dinamakan sebagai atom C jenuh. Kemudian di sini ada atom C primer, atom C sekunder, dan atom C kuaterner. Atom C primer yaitu atom C yang mengikat satu atom C lain. Jadi di ujung ini dinamakan sebagai atom C primer. Atom C ini ujung juga dinamakan atom C primer. Atom C ini juga dinamakan atom C primer. Atom C ini dinamakan atom C primer karena dia hanya mengikat satu atom C lain. Sedangkan atom C yang ini yang kirinya tangan kirinya Budi ini adalah atom C sekunder karena dia mengikat atom C sebelah kiri dan atom C sebelah kanan. Jadi kalau mengikat 2 atom C lain dinamakan sebagai atom C sekunder. Sedangkan atom C yang ditunjuknya ini adalah atom C tersier karena dia mengikat atom C 3. 1, 2, 3. Berarti atom C yang mengikat 3 atom C lain dinamakan sebagai atom C tersier. Atom C yang mengikat 4 atom C lain yang ditunjukkan Budi ini adalah atom C kuaterner. Mengikat 1 atom C, 2 atom C, 3 atom C, dan 4 atom C.
Berarti kalau atom C primer itu hanya mengikat satu atom C lain ada di ujung. Atom C sekunder mengikat dua atom C lain. Atom C tersier mengikat tiga atom C lain. Dan atom C kuaterner mengikat 4 atom C lain. Jadi di sini kalau kalian membuat rumus yang berbeda akan mempunyai nama yang berbeda. Kalau atom C ini, rumus bangun ini hanya mempunyai dua bentuk, yaitu dua atom C primer dan satu atom C sekunder. Karena yang ujung ini adalah mengikat satu atom C lain. Yang tengah ini sekunder karena dia mengikat dua atom C lain. Untuk memberi nama senyawa yang kalian buat, maka menggunakan tata nama senyawa alkana. Alkana mempunyai rumus CnH2n plus 2. Sehingga N-nya bisa digantikan bila N-nya 1, maka nanti rumusnya C1 2 kali 1 plus 2, berarti C1H4. Namanya metana. Bila N-nya 2, berarti C-nya 2, hanya 2 kali 2 plus 2, berarti C2H6. Namanya etana. Berarti namanya metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, ini heptana, oktana, oktana, nonana, dekana. Sebagai cabang namanya pakai alkil menggunakan rumus CnH2n plus 1 sehingga hanya berkurang 1. Bila N-nya 1 namanya metil, berarti dari kata metana berubah menjadi metil. Etana berubah menjadi etil. Propana berubah menjadi propil. Butana berubah menjadi butil dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di sini ada rumus 1, 2, 3 sebagai rantai utama saja, berarti rumus yang seperti ini namanya propana karena terdiri dari 3 atom C. 1, 2, 3. Sedangkan rumus yang ini rumus yang lebih banyak atom C-nya, maka caranya adalah menentukan rantai terpanjang sebagai rantai utama. Nanti menggunakannya berapa jumlahnya. Misalnya di sini rantai terpanjang berarti dari ujung ke ujung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 atom C terpanjang. 5 berarti menggunakan pentana. Kita tulis saja dulu pentana. Kemudian cabangnya di sini ada 1. Ini cabang. 1, 2, 3. Cabangnya sama. Terletak pada C nomor 2. Ditulis dulu 2. Di C nomor 3 ada 2. 3. C-nya yang cabangnya hanya 1. Namanya metil. 2, 3, 3, metil pentana. Jadi kalian membuat rumus yang berbeda, maka akan mempunyai nama yang berbeda. Mengasihkan bukan kalau kalian belajar senyawa hidrokarbon. Semakin kalian kreatif, akan kalian buat nama yang berbeda yang banyak jumlahnya. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.